di Pelangi Afra episode Jepang. Hari ini kita ke Asakusa. Soft enough. See. You can do it. Faster. Nah, itu tuh penyeberangan paling terkenal di dunia, Shibuya Cross. Sampai di Asakusa ternyata ramai banget. Pas keluar dari stasiun di Asakusa, penuh banget. Ternyata lagi ada festival juga, jadi jalan raya ditutup dan banyak banget orang yang ada di pinggir jalan nontonin festival atau ngerekam juga. Jadi ini suasana festival di Asakusa. Pas sampai di gerbang Asakusa, sayangnya lagi renovasi, jadi kita cuma bisa lihat lonceng besarnya ikon Asakusa. Nah, karena itu jam makan siang, jadi kita dibagi tuh jadi kelompok yang muslim sama kelompok yang non muslim, karena kita mau nyari makanan siang di situ di sekitar Asakusa. Kita memutuskan untuk makan siang di Sky Cafe. Jadi waktu di Sky Cafe itu, ternyata meja di sebelah kita adalah orang Jepang yang kenal sama banyak orang Indonesia dan juga sering ke Indonesia. Dan kita akhirnya ngobrol-ngobrol, dan serunya lagi ternyata orang yang dia kenal di Indonesia aku kenal juga. Jadi akhirnya kita saling cerita dan nyambung gitu, cerita tentang ITB dan lain-lain. Nah, setelah makan siang kita memutuskan untuk muter-muter. By the way, tadi kan kita dikasih tuh Asakusa Map for Muslim gitu. Jadi di map itu, di peta itu ada peta untuk menunjukkan di mana tempat sholat, di mana tempat-tempat orang yang jualan makanan halal dan lain-lain gitu. Jadi berdasarkan map itu akhirnya aku ditemenin sama Haruka nyari jajanan yang halal, yang ada tanda halalnya di situ. Dan kita nemuin ini. Aku lupa sih ini namanya apa, tapi isinya tuh kacang merah gitu. Nah, ini si Haruka baru dapat, masih panas langsung dimakan, makanya dia kayak kepanasan gitu. Tapi emang enak sih dimakan hangat-hangat. Dan ini ya, ada yang bentuknya Asakusa gitu, Asakusa Temple, jadi kan lucu gitu ya, makanya aku rekam. Setelah berpencar, akhirnya kita kumpul lagi tuh di gerbang utamanya Asakusa. Di sini kita ketemu sama semua orang, peserta maupun teman-teman dari Jepang. Dan kita jalan kaki menuju Tokyo Skytree. Nah, Tokyo Skytree itu sebenarnya adalah gedung tertinggi di Jepang yang kita bisa melihat Tokyo View gitu dari atas. Ada level-level lantainya. Nah, sayangnya karena waktu itu masih mahasiswa dan harganya emang cukup mahal untuk mahasiswa, jadi aku dan beberapa orang temanku memutuskan untuk ya udah kita keliling-keliling aja deh di Tokyo Skytree gitu. Kita nggak masuk ke towernya, tapi kita keliling karena di situ juga banyak spot-spot yang menarik untuk dilihat. Kita di sana sampai malam dan sempat foto-foto juga untuk ngelihat Tokyo Skytree versi malam gitu. Tapi ini karena kameranya kurang bagus, jadi emang hasil rekamannya juga nggak begitu bagus di low light. Nah, dari Tokyo Skytree itu kita ternyata balik lagi ke Asakusa untuk makan malam. Jadi seru banget pas tadi siang kan melihat Asakusa versi siang yang penuh banget dan rame. Nah, kalau versi malamnya ternyata Asakusa tuh lebih enak gitu untuk dinikmati karena lebih tenang suasananya. Meskipun memang banyak toko yang udah tutup, tapi kita masih bisa ngelihat si Asakusanya dengan cahaya yang jadi bikin dia terasa magis gitu. Suasana malam yang lebih sepi, terus pengunjungnya juga lebih sedikit, jauh lebih sedikit, dan cahaya-cahaya lampu di sekitar Asakusa itu malah bikin si Asakusa Temple ini terasa lebih megah gitu menurut aku. Nah, ini kita makan malam di area tempat makannya untuk di sekitar Asakusa. Aku lupa namanya apa, tapi ini tuh adalah biasanya kalau misalnya nyari makanan halal di Asakusa itu pasti dia masuk dalam top list gitu untuk makanan halal. Jadi kita makan malam di situ. Nah, setelah puas makan malam, terus kita ngobrol-ngobrol, foto-foto sama teman-teman, kita juga sempat menikmati Asakusa Temple versi malam.
kita menikmati dan melihat juga ada beberapa orang yang emang sedang beribadah di situ. Dan setelah itu kita akhirnya pulang. Ini sudah larut malam banget, jadi keretanya juga udah agak sepi. Nah, karena dari Asakusa ke National Olympic tempat kita nginap itu lumayan jauh, jadi kita udah langsung bilang pokoknya kita harus istirahat di kereta, soalnya lumayan ya, seharian tuh kita jalan kaki dan bener-bener keliling gitu. Nah, di sini ceritanya aku tuh nggak lama setelah keretanya berangkat, aku tuh bener-bener capek banget kan, jadi aku ketiduran. Dan ternyata Haruka tuh motoin aku waktu aku tidur gitu. Aku baru kali ini nemuin foto aku lagi tidur yang lumayan bagus. Nah, tapi sebenarnya behind the scene kayak gini, udah kayak teddy bear kan tidurnya. Sampai jumpa di cerita episode Jepang berikutnya ya. Dadah, assalamualaikum.